Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nani Mulyati. Saya adalah guru SMP Negeri 2 Rengas Dengklok, Kabupaten Karawang. Saya juga adalah mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023, kategori A, Angkatan 2 pada LPTK Universitas Singapura Bangsa Kabupaten Karawang. Pada hari ini saya akan melakukan praktek pembelajaran sebagai persyaratan uji kinerja dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia dalam materi teks prosedur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Bagus, itu ya yang kita harapkan. Sebelum pembelajaran kita mulai, ada baiknya kita berdoa dulu. Silakan untuk berdoa dipimpin oleh KM. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Baiklah anak-anakku sekalian, sebelum pembelajaran kita mulai, Ibu akan absen dulu siapa yang hari ini tidak bisa hadir dalam pembelajaran ini. Ibu absen dulu ya. Pina, Rifa, Niken, Rizkita, Rafika, Sonu, Nindi, Wiken. Selamat pagi. Terima kasih. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, supaya lebih semangat lagi, coba berdiri. Kita adakan tepuk semangat. Kalau Ibu bilang tepuk semangat satu kali, kalian tepuk semangat satu kali ya. Tepuk semangat. Membahas berkenaan dengan teks prosedur. Nah, untuk pertemuan yang lalu kita telah mempelajari dua bab, yaitu satu teks deskripsi, yang bab keduanya teks cerita fantasi. Dan untuk bab 3 ini kita akan mempelajari teks prosedur. Apakah kalian sudah pernah mendengar apa prosedur itu? Sudah ada yang pernah mendengar prosedur itu apa? Syarat-syarat. Syarat-syarat? Contoh. Kamu akan membuat sesuatu. Sesuatu itu berupa apa? Apakah berupa kuliner? Ataukah berupa sebuah keterampilan? Apakah itu berupa sesuatu yang harus dilakukan, yaitu misalnya memainkan alat musik, mengoperasikan komputer, mungkin juga mengoperasikan handphone dan sebagainya. Itu adalah sesuatu yang harus dilakukan, ya. Ada sebuah kegiatan dari aktivitas yang harus dilakukan dengan menggunakan langkah-langkah secara berulang untuk mendapatkan suatu hasil. Jadi teks prosedur itu intinya apa? Sebuah kegiatan
yang di dalamnya terdapat langkah-langkah aktivitas secara berurutan dan sistematis untuk mencapai suatu hasil. Nah, selain itu, ada juga nih tujuan dari teks prosedur itu apa? Apa tujuannya? Apa tujuannya? Apa tujuannya di situ? Coba, di situ ada di hadapan kalian buku paket. Nah, buka itu bab 3 teks prosedur. Apa tujuan dari teks prosedur? Kegiatan yang harus dilakukan agar pembaca atau pendengar dapat secara tepat dan akurat mengikuti sebuah proses membuat sesuatu, melakukan suatu pekerjaan atau suatu alat. Selain juga tujuan, ada ciri-cirinya. Apa ciri-ciri dari teks prosedur? Ada juga jenis-jenis teks prosedur di situ. Nah, dari pembelajaran teks prosedur ini, tujuannya kalian nanti harus bisa atau mampu mengidentifikasi ya pengertian, tujuan, ciri-ciri, jenis-jenis dari teks prosedur. Kalian juga nanti setelah menyimak sebuah video, setelah membaca teks yang berkaitan dengan teks prosedur, kalian juga harus bisa menyimpulkan kesimpulan dari isi teks prosedur. Paham maksudnya? Oke, Ibu punya sebuah video. Ibu akan tayangkan video berkenaan dengan teks prosedur. Silakan kalian simak ya. Nanti silakan kalian identifikasi, analisis dari teks prosedur yang Ibu tayangkan ini. Nah, berarti nanti tujuan dari teks prosedur yang Ibu tayangkan ini apa? Kemudian ada nggak ciri-cirinya dari teks video yang sudah Ibu tayangkan terkait teks prosedur ini? Kemudian jenisnya, jenis teks prosedur apa dari video yang sudah Ibu tayangkan? Paham maksudnya? Oke, silakan kalian simak video di depan ini. Tujuan atau pernyataan umum. Es coklatos matcha adalah minuman yang sedang viral di masa sekarang. Banyak yang menyukai es coklatos matcha karena rasa matcha latte-nya yang sangat creamy dan asli berasal dari Italia. Selain itu, es coklatos matcha juga sangat mudah untuk dibuat. Alat dan bahan yang harus disiapkan. Alat: mangkuk, sendok, panci rebus air, dan gelas. Bahan: 2 saset coklatos matcha latte, 2 coklatos wafer roll, susu ultramilk 250 ml, 1 gelas air, dan es batu. Langkah-langkah: tuangkan 2 saset coklatos matcha latte ke dalam mangkuk yang telah disediakan. Rebus 1 gelas air dengan suhu sekitar 70 derajat Celcius. Tunggu hingga mendidih. Tuangkan 10 sendok makan air yang sudah mendidih tadi ke dalam matcha bubuknya. Lalu aduk hingga merata. Siapkan gelas, lalu tambahkan es batu secukupnya. Tuangkan susu ultramilk ke dalam gelas, lalu tuangkan coklatos matcha latte yang sudah diaduk tadi. Untuk toppingnya, remukan 2 coklatos wafer roll. Itu cara membuat apa? Es coklatos matcha. Kalian bisa lihat nggak di situ?
Bahan-bahannya dari apa? Kemudian ada langkah-langkahnya? Kemudian ada hasilnya? Gimana rasanya, kalian sudah bisa membayangkan? Kalian bisa membuatnya? Ini termasuk ke dalam jenis teks prosedur apa? Kompleks ya. Jadi kan ada 3 jenis teks prosedur. Ada yang teks prosedur sederhana, ada teks prosedur protokol, ada teks prosedur kompleks. Kalau yang namanya teks prosedur sederhana pasti dibuatnya secara sederhana, instan. Di antaranya cara membuat mie instan, mie gelas. Gampang kan? Nah, itu salah satu contoh teks prosedur sederhana. Nah, mungkin untuk yang kompleks dan protokol ini jadi sama. Ada urutan-urutan bahannya apa, langkah-langkahnya seperti apa ya. Kemudian sampai membuatkan hasil yang seperti apa. Ya kan? Nah, di sini kalau yang misalnya cara pembuatan atau cara memainkan alat musik atau cara mengoperasikan sebuah komputer, itu termasuk ke dalam salah satu jenis teks prosedur apa? Kompleks. Terus kalau yang teks prosedur protokol seperti apa contohnya? Memasak? Mie instan. Terus apa lagi di situ? Telur mata sapi. Terus apa lagi di situ? Terus kalau yang sederhana yang seperti apa? Membuat pisang goreng. Nah, itu ya. Jadi ada beberapa jenis teks prosedur dalam cara pembuatannya. Nah, sekarang setelah Ibu tayangkan video tersebut, ada tugas atau LKPD yang harus kalian kerjakan ya. Bentar, Ibu bagikan. Silakan membentuk forum diskusi. Barisan ya. Nih. Silakan dikerjakan pada format yang Ibu berikan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan cara membuat roasted milk tea. Tujuannya adalah roasted milk tea merupakan minuman kekinian yang viral di medsos TikTok. Minuman yang satu ini dapat dibuat dengan menggunakan bahan-bahan yang dapat kita temukan di rumah dan cara membuatnya pun cukup sederhana. Bahan dan alatnya adalah panci, saringan, kompor, gelas, dan sendok. Bahan-bahannya 2 sendok makan atau teh tubruk, 6-7 sendok makan gula pasir, 1 kaleng susu evaporasi, 600 ml susu cair, es batu secukupnya. Langkah-langkahnya adalah 1. Siapkan panci di atas kompor, nyalakan dengan api kecil. Yang kedua, masukkan teh tubruk gula pasir ke dalam panci. Yang ketiga, masak teh dengan api kecil hingga gula berubah warna. Yang keempat, lalu masukkan susu evaporasi dan susu cair ke dalam panci tersebut. Lalu aduk merata. Kelima, masak teh jangan sampai susu mendidih. Matikan kompor, diamkan hingga larut. Lalu siapkan es batu di dalam gelas. Yang ketujuh, saring teh dahulu lalu masukkan teh ke dalam gelas yang berisi es batu. Yang kedelapan, roasted milk tea siap disajikan. Penutup, mudah bukan membuatnya? Kalian tidak usah membelinya dengan membuatnya sendiri, lebih ekonomis dan higienis. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo silakan, siapa yang mau menanggapi? Hendra, menanggapi, silakan. Minuman itu rasanya gimana, enak gak? Rasanya segar dan enak. Karena dari namanya roasted milk tea, tentu saja Harganya terjangkau nggak? Bahan-bahannya harga kalau kita bikin sendiri pasti terjangkau. Karena ini lebih ekonomis juga. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok Tujuan, cara membuat roasted milk tea yang viral di medsos TikTok yang dapat dibuat dengan bahan-bahan yang dapat ditemukan di rumah. Lalu aduk hingga merata. 4. Masaklah jangan sampai susu mendidih. 5. Matikan kompor, diamkan hingga larut. 6. Siapkan es batu dalam gelas. 7. Saringlah terlebih dahulu jika sudah masukkan teh dalam gelas yang berisi es batu. Sekian presentasi diskusi dari kelompok kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Tujuan prosedur tentang cara membuat roasted milk tea. Tujuannya cara membuat roasted milk tea. Minuman ini sangat mudah dibuat dan ekonomis dan untuk menghilangkan dahaga. Bahan dan alatnya panci, saringan, kompor, gelas, sendok, dan bahan-bahan 2 sendok makan teh tubruk, 6-7 sendok makan gula pasir, 1 kaleng susu evaporasi, 600 ml susu cair,
es batu secukupnya. Langkah-langkah membuat roasted milk tea. Pertama, siapkan panci di atas kompor, nyalakan dengan api kecil. 2. Masukkan teh tubruk, gula pasir ke dalam panci. 3. Masak teh dengan api kecil hingga gula berubah warna. Setelah itu, masukkan susu evaporasi dan susu cair ke dalam panci tersebut. Lalu aduk hingga merata. 5. Masak teh jangan sampai susu mendidih. Matikan kompor dan diamkan hingga larut. 6. Siapkan es batu di dalam gelas. 7. Saring teh terlebih dahulu. Jika sudah larut, masukkan teh ke dalam gelas yang berisi es batu. Agak murah, meriah, tapi enak. Barangkali ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Dengan api apa saat memanaskan panci? Api kecil. Kemudian apa kan harus disaring terlebih dahulu sebelum Tidak ada sebutannya. sebutnya atau belum? Itunya apa? Ujung-ujungnya. Iya, sebutannya lah. Sebelum makannya. Iya, kawan. Baik, terima kasih. Dan sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Cara membuat roasted milk tea. Tujuan dari cara membuat roasted milk tea ini, roasted milk tea merupakan minuman kekinian yang viral di media sosial. Untuk membuat roasted milk tea, panci, saringan, kompor, gelas, dan juga sendok. 2 sendok makan atau teh tubruk, 6-7 sendok makan gula pasir, 1 kaleng susu evaporasi, 600 ml susu cair, dan es batu secukupnya. Cara membuatnya, siapkan panci di atas kompor, nyalakan dengan api kecil. Kedua, masukkan teh tubruk dan gula pasir ke dalam panci. 3. Masak teh dengan api kecil hingga gula berubah warna menjadi coklat-coklatan. Setelah itu, masukkan susu evaporasi dan susu cair ke dalam panci tersebut. Kalian tidak usah membelinya, dengan membuatnya sendiri. Ini bisa jadi lebih ekonomis dan juga higienis. Ada yang mau bertanya? Tadi kan dikatakan bahwa bahan-bahannya itu gampang ditentukan di rumah. Tapi jika susu evaporasinya habis di rumah itu, apakah bisa digantikan? Bisa. Bisa digantikan dengan apa? Bisa digantikan dengan susu UHT full cream atau susu yang tidak ada rasanya. Terima kasih. Gulanya harus warna apa? Warna gulanya harus berubah menjadi kecoklatan. Setelah gula berubah warna, apa yang dilakukan setelahnya? Setelah gula itu berubah warna, masukkan susu evaporasi atau susu pengganti dan susu cair ke dalam panci tersebut. Lalu aduk hingga merata. Sekian dari kami. kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih yang sudah mempresentasikan hasil dari kelompoknya masing-masing. Terima kasih juga kepada rekan-rekan atau teman-temannya yang sudah memberi tanggapan, kritikan hasil kerja kelompok temannya yang lain juga. Nah, berarti kesimpulan dari pembelajaran ini ada manfaatnya untuk kalian yang bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari terkait dengan teks prosedur. Kalian nanti bisa menerapkannya kehidupan sehari-hari, misalnya bisa itu membuat teks prosedur berupa kuliner, cara membuat sesuatu keterampilan, ataupun cara memainkan alat musik dan sebagainya. Jadi kesimpulannya ya dari pembelajaran teks prosedur ini, kalian di sini sudah bisa memahami, sudah bisa mengidentifikasi pengertian, tujuan, ciri-ciri ataupun jenis dari teks prosedur yang sudah dipelajari hari ini. Kemudian kalian juga sudah bisa menyimpulkan hasil dari isi
teks prosedur tersebut ya. Jadi untuk pembelajaran hari ini Ibu cukupkan sekian. Terima kasih. Sebelum kita tutup, silakan berdoa dulu. Silakan berdoanya dipimpin oleh Kak. Sebelum doa masing-masing,